Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam al-malikul quddusus salam al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Pokoknya kalau ada orang meruqyah, orang ngobatin, ada indikasi dia itu bersekutu dengan jin dalam terapinya, ya, dalam pengobatannya, berarti itu dukun. Dia memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal pada fitrahnya. Misalnya ketika dia mengobati, dia bisa melihat jin, bisa menerawang, bisa meramal, bisa mendengarkan bisikan-bisikan gaib. Ketika dia mengobatin, dia menggunakan tenaga dalam, ya. Ketika dia mengobatin, dia ngasih jimat juga. Walaupun dia ngomong, selama kamu pegang jimat ini, jangan pernah tinggalkan sholat, kata dia. Nah, orang yang pegang jimat itu gak diterima sholatnya, sia-sia kita, ya. Apalagi orang yang kedukun, ini gak diterima sholatnya. Kita mengira dukun itu yang kalau dia berpakaian hitam, baju hitam, celana hitam, pakai kemenyan, ada tengkoraknya misalnya, pakai kris-kris, itu dukun zaman dulu. Dukun yang memang orang-orang belum mengenal agama, ya. Setelah mengenal agama, perdukunan banyak berpeluk agama, Pak. Ya, setan itu dia pandai menyesatkan manusia. Kadang-kadang dengan ibadah pun bisa tersesat kita. Kemudian ketika dia mengobati, dia baca mantra yang tidak terdengar bacaannya, komat kamit, ya. Atau kalau dia baca Al-Quran, nyaring. Nanti kalau sudah baca mantra, dipelankan sama dia. Atau bacaannya itu bacaan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis. Boleh, Pak, tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis bacaannya, tapi dengan bahasa yang bisa dipahami. Ruqyah ini, kalau kita tidak bertobat, tidak menghilangkan kesyirikan dari diri kita, di ruqyah itu ibarat kita mengusir lalat dari atas bangkai. Kalau lalatnya aja kita usir, bangkainya kita biarkan, pasti balik lagi lalatnya nanti. Kalaupun lalatnya kita bunuh dan binasakan, kalau masih ada bangkai, nanti lalat lain yang datang. Jadi kalau serius mengusir lalat, serius bersihkan bangkainya, ya. Sama ibaratnya juga luka. Kalau mau luka itu mau dijahit, diperban, bersihkan dulu. Dokter tidak mau jahit luka, perban luka kalau lukanya masih kotor. Begitu juga Allah tidak akan menyembuhkan jiwa yang masih ada kotoran dalam jiwanya. Kalau lukanya sudah bersih, langsung dijahit, langsung diperban sama dokter nanti, ya. Nah, begitu juga mungkin belum sembuh dengan Al-Quran, introspeksi lagi dosa mana yang harus tobati tadi. Setelah tadi kita bersihkan jiwa kita, mungkin mandiri aja, sembuh nanti, insya Allah hilang nanti. Bacakan terus, ya, bacain terus. Setelah sholat wirid, masih ada wudhu, sempatkan ruqyah. Jangan nunggu gangguan baru ruqyah agar nggak gangguan. Kemudian nanti kalau ibu haid, hati-hati, ya. Haid ini juga rentan orang gangguan setan, karena banyak wanita haid mengira semua ibadah libur. Gak semua ibadah libur ketika haid. Masih boleh bersedekah, masih boleh berdoa, masih boleh berzikir, masih boleh berwudu. Jangan tinggalkan semuanya. Sudah ibadah kita sedikit, sarana mendekatkan diri sama Allah, maksimalkan. Wudunya dijaga. Pastikan wudu sesuai dengan sunnah dan mubazir. Kalau wudu mubazir, nah ini bisa esensi wudu itu hilang. Yang tadinya untuk menghapuskan dosa, yang jadi benteng dari gangguan setan, itu bisa hilang esensinya. Karena wudu kita nggak sesuai sunnah. Pastikan wudu kita sesuai dengan sunnah. Bahkan Rasulullah itu kalau dia wudu hanya cukup 3 tampungan tangan air yang dibutuhkan. Kalau kita 3 tampungan tangan itu mungkin untuk wajah saja, gitu ya. Nah, jadi pastikan wudu sesuai dengan sunnah. Insya Allah itu jadi benteng dari gangguan. Ketika haid, ketika nifas, jaga wudunya. Hendak tidur, jaga wudunya. Itu ya. Coba sebelum kita ruqyah, ibu minta ridhonya suami dulu. Minta ampun sama suami, minta ridhonya, biar Allah mudahkan, ya. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya suami.
karena kita juga mampu sama Allah. Kita di dunia ini masih dihargai, dihormati bukan karena kita baik, tapi karena Allah masih menutup aib kita, ya. Maka kita menampur sama Allah. Karena kita sering kurang ajar, sering kita tidak pandai menuhankan Allah. Bahkan kadang kita menganggap seolah-olah Allah ini adalah suruh kita, pelayan kita, yang kalau ada sesuatu hal kita minta sama Allah. Sementara ketika ibadah kita sering lalai, kita sering tidak khusyuk, tidak sungguh-sungguh beribadah, menghambakan diri kepada kita kepada Allah itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Sholat kita tidak akan mengubah kekuasaan Allah, tidak akan merugikan Allah, tapi kita lah yang butuh Allah, ya. Kita yang butuh ridhonya Allah. Begitu cara Allah membersihkan jiwa hamba-hambanya, ya. Mensucikan kalbu hamba-hambanya dengan ketaatan kepada Allah. Ketika kita lalai, jauh dari Allah, akan mengotori jiwa kita, apalagi dengan maksiatan kita, dosa-dosa anggota tubuh kita, ya. Kita taubati semua, ya. Dosa mata kita ingat dosa mata kita mungkin pernah melihat aurat, melihat yang tidak halal bagi kita. Mata kita pernah menatap tajam terhadap orang yang harus kita hormati, orang tua dan suami. Maka kita mohon ampun atas dosa-dosa mata kita dengan beristighfar kepada Allah. Istighfar, astagfirullah. Dosa mulut kita mungkin pernah berdusta, pernah memfitnah, pernah menggibah, pernah menyakiti orang lain dengan perkataan kita, bahkan menyakiti perasaan suami kita, perasaan orang tua yang melahirkan kita, ayah yang menafkahi kita. Dan kita sekarang menjadi orang tua, kita tahu betapa beratnya menjadi orang tua. Bagaimana rasanya ketika anak membangkang dengan orang tua. Kita merasakan itu semua, sangat sakit. Begitu pula bagaimana ketika kita membangkang kepada Tuhan kita yang menciptakan kita. Wa innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah, dosa masa lalu kami ya Allah. Mungkin kami pernah meninggalkan sholat, kami pernah membuka aurat atau maksiat lainnya yang kami tidak sadari ya Allah. Namun bukankah sifat-Mu yang maha pemaaf, Engkau siapkan bagi hamba-hamba-Mu yang meminta maaf ya Allah. Dan sifat-Mu yang maha pengampun, Engkau siapkan bagi hamba-hamba-Mu yang memohon ampunan. Maka maafkan dan ampunilah kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya ajarin untuk yang mandiri. Caranya sangat mudah, Bu. Dengan cara seperti ini, ya. Kita dekatkan tangan ke mulut seperti berdoa. Kita bacakan Al-Fatihah, tiupkan. Setelah tangan ditiupkan, letakkan tangan di perut, tangan kiri di dada. Baca lagi Al-Fatihah sambil usap kayak gini. Selesai membaca Al-Fatihah, selesai juga mengusapnya. Lalu tiupkan ke dada. Tangannya di perut ditekan. Dorong menuju mulut. Baca Bismillahi Allahu Akbar sampai tangan di mulut bertukar. Bismillahi Allahu Akbar. Lakukan 3-5 kali, ya. Kalau terasa mual, muntahkan. Sudah selesai mualnya, coba dulu lagi Bismillahi Allahu Akbar. Kalau sudah nggak ada muntah-muntah, nggak apa-apa, ya. Soalnya dengan kita batu-batukan pun dia keluar sudah, ya. Nah sekarang gimana perasaan Ibu? Sakit yang tadi Ibu rasakan gimana? Ada perubahan nggak? Belakang masih nyut-nyut. Dadanya berdebar nggak? Kepalanya sakit nggak? Tadi sakit kan? Iya. Pas baru datang tadi sakit ya kepalanya ya? Bukan sakit, kayak tetap nggak enak aja. Kayak nggak nyaman gitu. Sekarang sudah nyaman nggak? Nah itu baru Ibu bertobat. Karena pertobatan itu sebagian dari kesembuhan. Setan yang tadinya dia betah tenang di tubuh manusia, dengan kita bertobat membuat mereka panik, gelisah. Setan yang cerdas kan langsung keluar. Ya, karena ibaratnya setan itu tidak bisa hidup di alam kita. Ibarat ikan itu tidak bisa hidup di alam kita, tapi kalau ada akuarium di rumah kita, kolam, hidup dia, ada sarananya, ada tempatnya. Nah, sarana setan di manusia itu segala bentuk dosa-dosa kita, kezaliman, kelalaian kita. Kita taubati itu sama seperti kita ibaratnya menghancurkan akuarium ikan tadi itu. Mau tidak mau dia harus kembali ke alamnya kalau dia mampu. Ya. Sama kita menguras airnya. Setan akan pergi seharusnya. Kalau ada yang masih bandel bertahan, diruqyah mudah keluarnya. Ya, hilang begitu saja.
tanpa harus ada perlawanan, ya tanpa harus ada kesurupan. Paling nanti reaksinya muntah, batuk, sendawa, seperti ada hawa panas keluar dari tubuhnya, atau bahkan bisa jadi nggak ada reaksi apa-apa Bu, tapi sembuh. Kesurupan itu kenapa? Karena jinnya masih bisa melawan gitu. Nah, makanya orang yang berukiah suruh taubat dulu Pak. Kalau langsung berukiah, nah ini frontal nanti reaksinya. Kita menghindari reaksi kesurupan Bu ya, dengan cara tazkiyah dulu orang yang berukiah, bersihkan dulu jiwanya. Maka banyak-banyak bertobat ya. Ada bahkan penghafal Quran bukan karena dosanya, dia kemasukan jin gara-gara dia minum tangan kiri. Makanya kata Rasulullah, apabila kalian makan dan minum, gunakanlah tangan kanan kalian, karena syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Nah, jadi hati-hati juga nanti jangan sampai lalai ya. Kalau memang dalam Islam itu ada adabnya, ada doanya, lakukan. Jangan dianggap sepele. Itu pasti ada manfaatnya, ada kebaikannya. Dan hal-hal sepele seperti itu yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah ya. Sekarang saya ajar rukyah mandiri dulu, baru nanti saya rukyah langsung ya. Jadi ibu rasakan nanti bedanya setelah rukyah mandiri sama sebelum rukyah mandiri lagi ya. Berdekatan tangan mulut seperti ini. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Mulai dari ta'awuz. Kita mulai ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan? Tekankan tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kita baca Al-Fatihah lagi sambil berusaha. Baca Al-Fatihah sambil berusaha Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dadanya, tekan tangan yang di perut, baru menuju mulut, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang termukia Allah. Batukan, batukan lagi. Bismillah. Gimana, enak kan? Ya. Alhamdulillah. Ya seperti itu nanti Bu ya. Dan harus muntah ya. Karena cuma muntah angin saja. Muntah tapi angin atau sendawa nanti. Mudah. Sekarang kita berikrar mohon ampun sama Allah. Kalau tidak ada ikatan dilakukan leluhur kita karena ada riwayat jin keturunan ya, kemar-kemar buaya seperti itu. Kita berlepas diri ya secara lisan, hati dan perbuatan kita. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, berlepas diri baik secara qalbu, keyakinan dan lisan serta perbuatan kita terhadap keyakinan leluhur seperti itu ya. Gimana pesan yang enakan ya? Punggungnya gimana ya? Terasa perih? Ada perubahan? Dingin aja, nggak sakit lagi, nggak perih lagi sudah? Sudah nggak perih? Sudah dingin ya? Jelas. Semoga tanda-tanda itu musuh-musuh. Ketika ada terasa gangguan, ibu nggak perlu berpikir ini gangguan setan, dasar setan, nggak perlu. Karena sunnahnya Rasulullah SAW pernah naik untanya jatuh. Lalu sahabat mengatakan dasar setan. Kata Rasulullah, jangan kau katakan demikian. Kalau kau katakan demikian, maka setan akan semakin sombong. Dia akan membesar seperti rumah dan mengatakan dengan kekuatanku aku buat dia jatuh. Tapi kata Rasulullah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan mengecil seperti lalat. Nah begitu pula ketika ibu merasakan ada gangguan,
Ibu tidak perlu mengakui keberadaan atau gangguan setan itu dengan lisan ibu. Cukup ibu yakini di hati ibu, tapi akui kekuasaan Allah dengan ibu mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Bahwa kekuasaan Allah lebih besar, lebih layak ibu ucapkan daripada setan tadi itu. Bacakan ayat-ayat Allah, bacakan Al-Fatihah, bacakan Ruqyah, ya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Insyaallah gangguannya mengecil gitu. Sekarang ibu dengarkan ya. Bismillahi arkiki min kulli syai'in yuziki wa min syarri kulli nafsin aw 'ain hasidin Allah yashfiki. Bismillahi arkiki Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya ma'syarul jin, ya ma'syarul jin fi hadzal jasad. Wahai bangsa jin yang ada pada jasad wanita ini, yang ada pada jasad hamba Allah ini, dengarkanlah kalian semua ya ma'syarul jin. Dengarkanlah peringatan dan nasihat ini ya ma'syarul jin. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan jalannya hanya satu, hanya melalui ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Dan Islam melarang siapapun jin masuk ke dalam tubuh manusia, karena kalian Allah ciptakan dari nyala api, bukan untuk berbuat zalim, bukan untuk masuk ke tubuh manusia, bukan untuk mengganggu rumah tangga manusia, bukan untuk mengganggu pekerjaan dan perniagaan manusia, bukan untuk bersekutu dengan manusia, bukan untuk menjadi pelindung palsu manusia, bukan pula untuk mengerjakan sihir. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah akan sangat cepat hisabnya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Karena itu ya ma'syarul jin, aku nasihatkan kepada kalian agar segera keluar dan bertobatlah kalian semua kepada Allah sebelum terlambat, sebelum Allah utus malaikat maut kepada kalian untuk mengazab dan mencabut nyawa kalian dengan cara yang sangat kasar dan menyakitkan. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal harim.
karena sesungguhnya setiap makhluk yang memiliki nyawa itu pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena itu ya masyarajin, aku peringatkan kalian agar segera bertobat dan keluarlah kalian semua dari tubuh manusia ini. Sesungguhnya Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Walaupun dosa kalian sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kalian sebanyak pasir di pantai, bahkan walaupun dosa kalian sepadat isi bumi, Allah akan ampuni jika kalian bertobat. Kalian juga adalah hamba Allah ya masyarajin, yang diciptakan oleh Allah. Kalian memiliki keluarga, barangkali telah memiliki pasangan dan keturunan. Jika kalian tidak ingin keluarga kalian diganggu, pasangan kalian disakiti, atau keturunan kalian dizolimi, maka janganlah kalian melakukan hal itu kepada hamba Allah lainnya. Janganlah kalian melakukan kezaliman itu kepada hamba Allah lainnya, baik kepada kalangan jin maupun manusia. Keluarlah ya masyarajin, sesungguhnya aku menginginkan kebaikan untuk kalian dan juga untuk hamba Allah ini. Keluarlah dengan cara yang baik. Pergilah kalian ke tempat yang layak bagi kalian, dan jangan pernah masuk ke tubuh manusia manapun lagi. Keluarlah sebelum aku bacakan ayat-ayat Allah yang akan membinasakan kalian biiznillah. Keluarlah kalian. Ukhruju ya Allah. Ukhruju ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salam. Al-muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrifun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran. Sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran. Sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gimana Bu, apa yang dirasakan sekarang? Lebih ringan nggak rasanya badannya? Ya. Ada yang sakit nggak sekarang badannya? Nggak ada.
Kepalanya ada yang aneh-aneh nggak rasanya? Pegal, kram, semutan, panas, dingin, ada nggak? Mual masih ada nggak mualnya? Rasa mual? Bagian mana mualnya? bagian bawah. Ada. Kakinya kram nggak? Tangannya tadi kenapa? Kram, Kayak keras. keras tangannya. Sekarang masih keras nggak? Nggak sudah. Di dada sekarang sentuhkan dadanya Bu. Dengan tangan kanan. Ibu dorong bagian yang mual itu menuju mulut sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah muntahkan juga. Dorong. Niatkan rukyah yang mengeluarkan jin dan penyakit itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Sampai di mulut tangannya batukan. Gitu. Lagi. Cuma kayak pusing sedikit. Hah? Pusing sedikit lagi. Kenapa? Pusing sedikit. Yang sedikit. Kemudian ini sesuainya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi' la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang pusingnya? Ya.